Selamat sore Bu Indah. Selamat sore Pak Bobo. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini sebelumnya saya sebagai observer akan bertanya-tanya tentang apa yang akan dilakukan Bu Indah nanti. Bu Indah akan melakukan coaching. Nah, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Ibu pada coaching pada kesempatan kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini adalah mendengarkan dengan penuh sesama, fokus mendengarkan apa yang dikatakan oleh coach saya, serta saya akan bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Ya, dari kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, Ibu Indah bisa bercerita indikator pencapaiannya atau ketercapaiannya seperti apa nanti? Untuk indikator ketercapaian bahwa saya sudah berhasil dalam melakukan coaching, proses coaching kepada coach saya, bahwasanya nanti untuk coach saya dapat membantu coach saya agar coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya, dan saya tidak menjustifikasi ataupun melabeli coach saya tanpa tendensi itu. Nanti saya akan membantu coach saya untuk menemukan solusi yang akan dikemukakan oleh coach saya. Baik Ibu, sebagai praobservasi itu yang akan menjadi landasan atau dasar Bu Indah nanti akan melakukan coaching. Selamat melaksanakan coaching Ibu Indah. Berhubung ini outdoor di luar mendung, kemudian ini gerimis sudah ada 1-2 yang jatuh ke bumi, mungkin sebagai observer saya menyarankan untuk melakukan coaching di dalam ruangan. Okay. Selamat melakukan coaching. Terima kasih Pak Bowo atas semangat dan untuk saya melakukan coaching, semoga saya bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan mendapatkan hasil yang maksimal. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, tapi ini ada apa ya yang sedang sedikit saya pikirkan gitu Bu. Kira-kira apa ya Pak yang sedang dipikirkan, belum diceritakan kepada saya? Gini Bu, saya sebagai guru itu merasa bahwa siswa saya atau murid saya itu kurang bersemangat dalam kegiatan belajar mengajar Bu. Oh, jadi di kelasnya Pak Dedi, murid-murid kurang antusias, kurang semangat dalam proses pembelajaran nih Pak Dedi? Oke, betul sekali begitu Bu. Oke, jadi kira-kira apa yang ingin didapatkan Pak Dedi dari percakapan kita hari ini Pak Dedi? Nah, harapan saya, percakapan saya dengan Bu Endar ini nanti menghasilkan gini Bu, murid saya yang tadinya kurang antusias, kurang semangat di dalam kegiatan belajar mengajar ini ada sebuah peningkatan, sehingga nanti mereka jadi lebih semangat, jadi lebih lebih meningkat dalam kegiatan belajar mengajar ini. Jadi tujuannya untuk mencari agar murid-murid bisa bersemangat dalam proses pembelajaran. Betul sekali Bu. Kalau boleh saya tahu Pak Dedi, kira-kira bagaimana pengamatan Pak Dedi pada kelas Pak Dedi kalau Pak Dedi menyimpulkan bahwa kelasnya kurang bersemangat Pak Dedi? Saya menyimpulkan bahwa siswa-siswa itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran itu karena mereka ketika di dalam kelas itu, ketika saya menjelaskan atau mungkin ketika saya minta mereka untuk diskusi atau saya minta mereka untuk berpendapat itu, mereka terlihat seperti gimana ya, mungkin kurang bersemangat, kurang antusias, sehingga terlihat sekali bahwa mereka itu kurang menyukai pelajaran itu Bu akhirnya.
Oke, Pak Dedi. Jadi kelasnya Pak Dedi selama ini anak-anak kurang semangat, kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, nggih. Jadi masih belum fokus ke kelasnya Pak Dedi, pembelajarannya Pak Dedi. Kira-kira di level berapa Pak Dedi untuk antusiasme atau semangat murid-murid Pak Dedi di dalam proses pembelajaran yang Pak Dedi lakukan? Kalau kondisi murid ini sebenarnya berbeda-beda Bu, hanya saja kalau di rata-rata gitu nih antara rating atau di skala 1 sampai 10 anak-anak itu mungkin hanya di sekitar angka 5 sampai maksimal 6 Bu, sehingga ya separuhnya begitulah. Itu kalau di rata-rata begitu. Oh, jadi untuk level semangat atau antusiasme murid dalam proses pembelajaran kelas Pak Dedi hanya di angka 5 dan 6. Ya, Kira-kira antara Pak 5 sampai Dedi ingin meningkatkan di level berapa untuk antusiasme dan semangat anak-anak itu Pak Dedi? Kalau yang saya inginkan sih biar proses belajar mengajar ini lancar, kemudian ada yang dihasilkan dari sebuah kegiatan. Saya ingin anak-anak itu nantinya berada di level ya paling tidak 8 sampai 9 lah, 9 gitu, karena untuk mencapai angka 10 mungkin masih agak sedikit berat, tapi paling tidak ya antara 8 sampai 9 gitu. Oh, jadi bertahap nih Pak Dedi, Betul dari sekali. angka 5 ataupun 6 tadi ingin Pak Dedi tingkatkan menjadi angka 8 ataupun 9 nih. Kalau boleh saya tahu Pak Dedi, apa rencana tindakan atau langkah-langkah apa yang Pak Dedi akan lakukan untuk meningkatkan level semangat atau antusiasme anak dalam proses pembelajaran di kelas Pak Dedi? Ya, rencana sih saya akan menuangkan sebuah kegiatan pembelajaran dengan melakukan pembelajaran bersifat ini ya Bu, diferensiasi gitu, dengan nanti dikaitkan dengan modul, kemudian di modul itu nanti mungkin ada semacam ini Bu, media-media yang nantinya akan membuat anak-anak itu jadi lebih antusias. Kemudian sistem pembelajarannya yang tadi saya katakan saya akan mencoba membuat sistem pembelajaran yang dituangkan dalam sebuah modul ajar, yaitu sistem pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian media-media yang saya tampilkan dalam kegiatan pembelajaran ini media-media yang menarik sehingga anak-anak bisa lebih antusias dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, jadi kalau saya simpulkan Pak Dedi nanti akan melakukan proses kegiatan atau pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya akan dituangkan dalam modul ajar. Oke Pak, ngoten? Ya. Jadi kira-kira kapan itu Pak Dedi untuk melakukan proses pembelajaran dan akan dimulai dengan menuangkan dalam modul ajarnya, kira-kira kapan akan dilaksanakan oleh Pak Dedi? Karena ini sudah sudah akhir dari semester 1 dan mungkin itu perencanaan itu nanti saya buat ketika mendekati atau akan masuk di semester 2, dan kegiatan itu nanti akan saya laksanakan ketika di awal semester 2. Jadi biar anak-anak di awal semester ini sudah sudah memulai dari kegiatan itu, sehingga harapan dari saya ketika saya sudah memulai di awal semester nanti apa yang saya katakan tadi level 8 atau 9 itu bisa saya capai Bu. Oke. Jadi nanti akan dilaksanakan pada akhir semester ini untuk pembuatan modul ajar dan akan dilakukan proses pembelajaran diferensiasi di awal semester tahun depan nih Pak. Itu sangat bagus sekali. Kira-kira apa yang didapatkan oleh Pak Dedi dari percakapan kita hari ini Pak Dedi, bagaimana perasaannya? Yang saya dapatkan, saya Bu, apa yang ditanyakan Bu Enda itu saya bisa tergali apa yang saya inginkan, kemudian perasaan saya jadi lebih bersemangat, karena tadinya ketika anak-anak kurang bersemangat sebenarnya saya sedikit terbawa ke arah sana, tapi dengan hasil percakapan saya dengan Bu Enda itu saya jadi lebih bersemangat, saya jadi lebih terbuka, apa yang angan-angan yang saya inginkan itu saya jadi punya gambaran, sehingga nanti ketika saya melakukan itu saya sudah siap, karena tadi apa yang dari percakapan kita itu tadi. Oke, jadi seperti itu nih Pak Dedi. Pak Dedi merasa lebih lega terdapat solusi dari permasalahan yang Pak Dedi selama ini alami. Semoga nanti kabar baik yang saya terima, saya tunggu actionnya Pak Dedi. Semoga kabar baik yang saya dengar. Nah, saya rasa percakapan kita pada hari ini cukup, atau mau ada yang disampaikan Pak Dedi? Sepertinya cukup Bu. Oke. Jadi kalau cukup, ini saya juga masih ada kegiatan. Saya mau melanjutkan kegiatan saya. Saya akhiri dulu ya Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enda atas waktu dan kesempatannya.
selamat sore Bu Indarwati. Selamat sore Pak Bowo. Bagaimana coaching yang dilakukan tadi? Alhamdulillah coaching yang dilakukan tadi sudah memberikan hasil. Coaching saya bisa menemukan solusi yang akan segera dilaksanakan, segera mungkin dilaksanakan oleh coaching saya, menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Ya, jadi saya tadi juga mengamati, dalam pengamatan saya Bu Indar sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, menggali apa yang menjadi masalah kucing. Kemudian juga Ibu Indar berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif, fokus, kemudian kucing sudah berjalan secara maksimal. Ini sangat luar biasa dan pencapaian yang maksimal, sungguh baik sekali. Kemudian mungkin tindak lanjut atau rencana Ibu Indar ke depan seperti apa setelah coaching ini? Nah, setelah coaching ini mungkin saya akan lebih banyak berlatih ya Pak di dalam di situ. Proses coaching itu jadi nanti saya bisa fokus, pendengar yang aktif, tidak dengan menyela pembicaraan antara coach saya dengan saya. Jadi saya menahan diri untuk tidak curhat juga mungkin di dalamnya, biar tidak nanti coach fokus untuk menemukan solusi yang akan dilaksanakan oleh coach saya. Iya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ibu Indar bisa terwujud ke depannya dan tetap semangat untuk berlatih, kemudian tetap fokus untuk sebagai pendidik. Terima kasih atas waktunya. Supervisi coaching pada kesempatan sore ini sudah berjalan dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bowo. Waalaikumsalam Bu Alyani. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat semuanya. Nanti Bapak mau melaksanakan coaching dengan Bu Indar ya? Iya, siap. Oke. Sebelumnya saya mohon waktunya sebentar ya Pak untuk observasi. Begini Pak, nanti selama Bapak melaksanakan coaching dengan Bu Indar, saya nanti menjadi observer. Kemudian nanti saya akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan. Apakah nanti proses coaching yang akan Bapak laksanakan itu sudah sesuai dengan alur kita dan sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum ya Pak. Kemudian nanti saya juga akan mengamati pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak ajukan juga sudah sesuai dengan prinsip atau belum. Kemudian nanti juga saya akan mengamati tentang jawaban-jawaban yang diberikan oleh coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan Bapak atau belum gitu. Nah, sebelumnya Pak saya ingin bertanya, dalam proses coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Dalam proses coaching nanti Ya. ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan, mulai dari mengajukan pertanyaan tertutup, hadir secara penuh, kemudian juga menjadi pendengar yang aktif. Tetapi lebih spesifik saya berkeinginan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kompetensi ini ingin saya kembangkan, mengingat dari kompetensi ini nanti saya bisa mengeksplor apa yang dihadapi oleh coaching. Baik Bapak, jadi dari ketiga kompetensi itu yang paling ingin Bapak kembangkan adalah tentang mengajukan pertanyaan berbobot begitu ya Pak ya? Oke. Nah kemudian dari coaching nanti indikator ketercapaian yang Bapak harapkan itu bagaimana Pak? Ketercapaian coaching nanti yang bisa sebagai indikator, jadi saya bisa mengukur sejauh mana kompetensi yang saya kembangkan itu bisa berkembang atau tidak terlihat dari nanti jawaban coaching. Dari permasalahan yang ada, coaching bisa bercerita secara penuh, kemudian secara sadar, secara menyenangkan bisa mengungkapkan unek-uneknya. Kemudian indikator lainnya adalah coaching bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari apa yang dihadapi oleh coaching. Indikator sederhana ini sebagai landasan atau pengembangan dari yang saya lakukan pada kali ini.
Oh, baik Bapak, jadi nanti indikatornya keberhasilan yang Bapak harapkan itu adalah Koci akan mendapatkan solusi. Selain itu juga Koci bisa mengutarakan permasalahannya dengan bebas ya Pak ya, tanpa Iya. paksaan, bisa mengalir gitu ya dengan Iya. Bapak. Kemudian juga dari jawaban-jawaban Koci nanti Bapak mengharapkan bahwa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nanti seperti mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah terwujud atau belum begitu ya Pak? Iya. Baik Bapak, terima kasih untuk observasi, cukup sekian saja. Monggo dilanjut dengan proses coaching. Oke, siap Bu. Assalamualaikum Ibu Indarwati. Waalaikumsalam Pak Bowo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Bowo? Saya sendiri alhamdulillah keluarga sehat, bahagia, sejahtera. Dari apa yang disampaikan Bu Endar tadi, sepertinya ada hal-hal yang ingin dikemukakan. Saya melihat Bu Endar agak murung akhir-akhir ini. Iya ini Pak Bowo, saya sedang ada yang dipikirkan di akhir-akhir proses pembelajaran ini. Saya rasa murid saya banyak yang tidak fokus, banyak yang tidak semangat, seantusias awal pembelajaran. Di akhir pembelajaran banyak murid yang kurang antusiasnya dalam mengikuti proses pembelajaran. Oh ya, jadi memang di pembelajaran Bu Endar sedang menghadapi masalah dengan murid. Kemudian dari perbincangan ini nanti hal apa yang ingin dicapai ketika nanti kita bisa selesai di bincang-bincang kali ini? Nah, saya ingin kelas saya menjadi kelas yang semangat, antusias, jadi kelas yang hebat dalam proses pembelajaran yang saya lakukan Pak Ibu. Ya, tujuannya memang sangat bagus. Kemudian kita melihat dulu saat ini level dari antusias anak-anak Bu Endar berada di level berapa? Levelnya saya rasa karena anak-anak saya di sekeliling sekolah saya itu banyak latar belakangnya, beragam latar belakangnya, saya kira di level 5 sampai 6. Nah, dari level 5 sampai 6 ini mungkin Bu Intan sudah membayangkan setelah nanti kita berbincang kemudian menemukan solusi, anak-anak itu bayangannya nanti antusiasmenya berada di level berapa? Bayangan saya, gambaran saya kepingin pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak tadi bisa berubah menjadi antusiasnya di level meningkatlah dari tadi 5 sampai 6 bisa ke 8 atau 9. Kalau untuk 10 mungkin masih tahap selanjutnya nih Pak, di tahap level 8 atau 9 saja Pak. Nah, ya sedikit demi sedikit ya Bu. Ya. Jadi langkah, sekarang kita membicarakan tentang langkah. Setelah tahu kondisi sekarang levelnya 5, levelnya 6, kemudian nanti Ibu Indah membayangkan akan menuju ke level 8 atau 9, langkah yang akan dilakukan oleh Bu Indah seperti apa? Nah, seperti di awal tadi nih Pak, saya sudah mengatur bahwa di sekolah saya itu untuk latar belakang anak itu sangat beragam. Nah, bahkan anak ada yang ditinggal orang tuanya keluar jauh untuk bekerja, ada juga yang dari keluarga broken home, sangat bervariasi, beragam latar belakang dari anak didik saya, sehingga saya ingin menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, memfasilitasi keberagaman anak didik saya, sehingga nanti akan saya tuangkan dalam sebuah modul ajar. Nah, kira-kira kapan Bu modul ajar akan diintegrasikan pada pembelajaran yang diferensiasi itu? Nah, karena ini waktunya sudah di akhir semester, mungkin di akhir semester ini saya akan memulai untuk membuat modul ajar yang berdiferensiasi nanti untuk diterapkan di semester kedua awal tahun. Ya, jadi memang ini di pertengahan semester, kemudian nanti actionnya akan di awal semester. Action atau langkah yang Ibu lakukan itu paling tidak butuh atau kerjasama dengan orang lain. Kira-kira Bu, siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan langkah dari solusi masalah tersebut?
Nah, untuk langkah atau solusi tadi tentu saja saya tidak bisa sendiri, Pak. Iya. Jadi saya akan melibatkan semua warga yang ada di sekolah ataupun nanti dari orang tua. Jadi saya akan mulai dengan Bapak Kepala Sekolah, nanti selanjutnya untuk minta bantuan ke rekan guru semuanya, selanjutnya juga untuk partisipasi dari orang tua untuk mengawasi anak didik saya selama mereka di rumah. Ya, dari apa yang disebutkan tadi, sepertinya intinya ada di kolaborasi ya Bu, jadi semua pihak dilibatkan. Kemudian ini sangat bagus sekali, jadi solusi sekolah tidak hanya dipecahkan sendiri, tetapi juga ada kolaborasi dengan orang lain, terutama kepada warga sekolah. Ya, ini sangat bagus sekali Bu. Tentunya ini akan menjadi langkah yang baik, kemudian bisa meningkatkan antusiasme anak-anak dalam pembelajaran. Kemudian ini Bu, dari perbincangan yang kita lakukan hari ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya sudah lega nih Pak, jadi Iya. saya sudah lega dan untuk menceritakan apa yang sedang saya hadapi dan saya mendapatkan solusi apa yang nantinya akan kami lakukan di sekolah ini, terutama untuk proses pembelajaran saya di kelas. Ya, mudah-mudahan saya hanya bisa mendoakan apa yang menjadi langkah, apa yang menjadi rencana Ibu Indar bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga tadi tujuan untuk meningkatkan antusiasme anak berada di level 8 dan 9 bisa berhasil. Terima kasih Bu, jadi ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat luar biasa apa yang kita bincangkan pada hari ini. Saya juga terbuka ada Ibu bisa menemukan solusi sendiri, kemudian saya bisa mendorong, menguatkan. Mudah-mudahan seandainya nanti saya juga menghadapi masalah tersebut, saya bisa mempraktekkan seperti apa yang dipraktekkan oleh Ibu Indar. Ya Pak, terima kasih sekali nih Pak untuk waktunya yang sudah Bapak luangkan untuk saya sehingga saya bisa menemukan solusi atas masalah saya. Iya Bu. Terima kasih sekali. Ya, jangan lupa Bu, tetap semangat ya Bu, ya. Tetap semangat, kita bergerak sebagai garda depan perubahan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Semangat Bu Indar. Ya Pak, tetap semangat pokoknya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Kita akhiri perbincangan hari ini ya Bu. Kebetulan ini saya masih ada tugas di luar pengawasan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bowo. Selamat siang Bu Aliani. Alhamdulillah proses coaching sudah berjalan dengan baik ya Pak ya, Iya. sudah selesai. Menurut Pak Bowo, bagaimana tadi proses coachingnya Pak? Alhamdulillah proses coaching berjalan dengan baik dan lancar. Saya bisa menggali banyak informasi dari Bu C, kemudian Bu C juga bisa menceritakan apa yang dihadapi, menceritakan secara panjang, menceritakan secara lengkap tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian Bu C juga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ini penting, saya berusaha untuk menggali pertanyaan, kemudian berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan tanpa mengarahkan. Uce sudah bisa untuk menemukan solusinya sendiri. Saya sifatnya hanya menyemangati apa yang menjadi solusi tersebut. Baik Pak, jadi menurut Pak Bowo, nanti coachingnya sudah berjalan dengan baik sesuai harapan Bapak nih di awal tadi bahwa coaching sudah bisa mengutarakan masalahnya dengan bebas, dengan maksudnya apa adanya gitu ya Pak, tanpa terpaksa. Kemudian coach juga merasa lega, merasa senang karena sudah menemukan solusinya dari coach sendiri. Sedangkan Bapak juga sudah mengembangkan potensi Bapak, yaitu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bapak. Baik Bapak, apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Silakan Bu. Menurut hasil observasi saya tadi bahwa
Bapak sudah melaksanakan coaching sesuai dengan prinsipnya, yaitu kemitraan. Kemudian di sana juga ada proses kreatif untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot, menggali potensi coaching. Kemudian Bapak juga sudah berusaha untuk memaksimalkan potensi dari coaching ya tergali itu Bapak. Kemudian coachingnya juga sudah berjalan sesuai alur kita ya, dari tujuan sampai tanggung jawab sesuai dengan alurnya. Baik Bapak, jika boleh tahu nih kira-kira tindakan yang lebih lanjut selanjutnya itu keinginan Bapak itu akan kompetensi yang akan dikembangkan lagi apa Pak dari ketiga kompetensi ini? Baik Bu, jadi saya tadi berusaha untuk mengembangkan potensi untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di masa yang akan datang, di masa mendatang, langkah yang ingin saya tingkatkan lagi, kembangkan lagi adalah dalam rangka menjadi seorang pendengar yang aktif. Jadi saya tadi merasa masih banyak kekurangan di kompetensi tersebut. Jadi Puji ada beberapa segmen atau jawaban dari Puji belum selesai atau masih berpikir sudah saya potong. Saya sepertinya rasanya belum menjadi pendengar yang baik, aktif. Jadi yang ingin ditingkatkan adalah kompetensi sebagai pendengar aktif ya Pak ya. Depannya. Baik Bapak, dari proses observasi dan proses coaching ini mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan? Dari coaching yang saya laksanakan tadi, proses saya berusaha untuk menggunakan alur theta, kemudian jadi tadi UC juga bisa mengimbangi apa atau menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Saya berusaha untuk tidak menghakimi Bu, jadi berusaha saya tahan, ada permasalahan seperti ini, saya mungkin dulu atau sekarang ada yang menghadapi seperti itu, tetapi saya berusaha untuk menahan, biar coachnya yang menemukan solusinya sendiri, kemudian saya sifatnya hanya untuk menyemangati, kemudian mendorong, membimbing, bukan membimbing ya Bu, jadi istilahnya menyemangati bagaimana coaching ini actionnya di lapangan besok seperti apa, saya hanya bersifat menyemangati. Jadi saya berusaha untuk menahan diri tadi. Bagus sekali Bapak. Jadi kadang nggak ada keinginan dari emosi kita atau rasa menghakimi dan sebagainya, itu akan muncul pada saat proses coaching ya. Tetapi alhamdulillah Bapak bisa menahan dirinya dan tetap memberi dorongan serta semangat kepada coaching. Begitu ya Bapak ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Semangat. Sukses juga Bu Alia. Ya, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Endar. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Jadi boleh ya saya meminta waktunya untuk melakukan kegiatan praobservasi. Ibu siap. Nah, nantinya Pak Dedi akan melakukan proses coaching kepada Pak Bowo, ya, betul ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan sebelum Pak Dedi melakukan proses coaching. Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi coaching, kan ada 3 nih Pak, ada fokus atau kehadiran penuh, yang kedua pendengar aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 3 itu kira-kira mana yang Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kalau saya lebih menginginkan ke ini Bu, mengajukan pertanyaan berbobot itu untuk menggali apa yang diinginkan dari coach itu. Jadi bagian mana yang nantinya Bapak inginkan untuk saya amati? Bagian yang saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach itu. Oh, gitu. Jadi untuk bagian yang mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Jadi selanjutnya untuk bagian bagaimana penilaian Bapak Ibu sendiri terhadap apa yang nanti kita akan kembangkan itu, penilaiannya atau indikator pencapaian bahwa Bapak berhasil melaksanakan proses coaching itu bagaimana Pak? Yang pertama saya bisa menggali apa yang diinginkan dari si coach, kemudian saya bisa si coach maksudnya itu bisa menyampaikan hal-hal yang
dia inginkan, kemudian yang dia harapkan, termasuk yang sedang dirasakan, permasalahan yang sedang dihadapi. Oh nggih, jadi itu tadi akhir pada kesimpulannya Koci dapat mendapatkan solusi nggih, Iya, ngoten nggih, Pak. sehingga Oh. Koci bisa mendapatkan solusi. Kira-kira ada yang mau diungkapkan lagi, Pak, untuk Sudah itu kegiatan aja, Bu, kayaknya. Oh nggih, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti proses coaching dengan Pak Bowonya berhasil atau berjalan dengan lancar. Amin. Nggih, tetap semangat nggih, Pak. Siap, Bu. Nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi Irawan. Gimana Pak Bowo kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Secara lahir sehat, fisik kuat, tetapi secara batin pikiran ada sesuatu yang mengganjal di benak saya, Pak. Gimana Pak Bowo? Kira-kira apa yang mengganjal di pikirannya Pak Bowo? Ya, lumrahnya sebagai seorang guru, jadi saya menghadapi anak-anak dalam pembelajaran ini akhir-akhir ini anak yang kelas 7 itu mungkin karena peralihan dari SD sehingga jiwa kepemimpinan, jiwa untuk tampil ke depan itu masih terhitung rendah. Jadi anak itu masih banyak yang kurang percaya diri. Oh ya begitu. Jadi anak-anak itu kurang percaya diri gitu ya. Nggih. Kira-kira dari anak-anak yang gini Pak, anak-anak yang kurang percaya diri itu tadi dari hasil percakapan kita pada kesempatan sore hari ini, kira-kira apa Pak yang diinginkan oleh Pak Bowo? Ya, jadi saya menginginkan bahwa kita bisa sharing, saya bisa mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan, kemudian nanti saya bisa menemukan solusi, kemudian saya juga bisa merencanakan aksi dan insya Allah nanti bisa menjalankan aksi tersebut. Okay. Mari Pak Bowo, perbincangan kita pada kesempatan sore hari ini kita jadikan sebagai sebagai sarana kita untuk saling menggali potensi agar apa yang diinginkan oleh Pak Bowo ini kaitannya dengan tadi itu semangat belajar siswa, kemudian semangat belajar astagfirullah. Ulangi Bu, apa? Itu semangat belajar tuh Pak. Percaya Jadi semangat belajar itu orang sakit bareng engko dikat videone Pak, lanjut ke bae. Engko dikat pas kalah dhewe ngedi. Kan kalau mau Terus takon level bae, jadi keadaan dari pengamatan dari pengamatan Bapak bagaimana kondisi sekarang. Oke, Pak Bowo, mari kita jadikan perbincangan kita pada kesempatan sore hari ini untuk melihat potensi bagaimana kita nanti bisa meningkatkan tingkat percaya diri siswa di sekolah Pak Bowo agar anak-anak ini bisa meningkat. Kemudian gini Pak Bowo, dari semua itu tadi kan anak-anak kurang bersemangat. Nah, dari semua kira-kira kondisi sekarang ini ketika dilihat itu sudah sampai ke level berapa Pak? Ya, pengamatan saya dari satu kelas anak 30 lah. Katakanlah yang berani ke depan tampil menjadi pemimpin baik putra maupun putri dari 30 anak ya sekitar 6-7 anak ya. Jadi kalau di level 1 sampai 10 ya kira-kira baru di level 3 sampai 4 Pak. Oh gitu ya. Okay. Kemudian yang diinginkan Pak Bowo ini kira-kira anak-anak itu dari level yang tadi sudah disebutkan itu nanti ada di level berapa Pak? Bayangan saya untuk semester ini, satu semester ke depan, karena sekarang kan sudah satu semester kita lewati. Untuk satu semester ini saya akan bertahap mengembangkan anak berada di level ya separuhnya lah, dari 30 anak nanti jadi ya 14-15 anak yang bisa tampil di depan berani percaya diri. Jadi dari level 10 ya saya tingkatkan jadi level 5 sampai 6 dulu Pak. Karena ini waktunya hanya satu semester, jadi harapan saya bertahap. Oh ya gitu. Ini dari pengamatan Pak Bowo itu kira-kira nanti untuk meningkatkan biar anak-anak itu lebih percaya diri gitu atau lebih antusias gitu, kira-kira apa yang dilakukan Pak Bowo ini? Ya karena pengamatan saya anak ini kan istilahnya baru karena kelas 7, jadi masih terbawa suasana sekolah dasar, suasana SD-nya. Nah di SD sudah tidak kurang berani lah, sampai ke SMP lebih beragam lagi muridnya, mungkin jiwa percaya diri, jiwa keberanian anak kan terhitung rendah. Nah,
saya ingin meningkatkan rasa percaya diri anak, utamanya karena saya guru juga saya programnya di kelas Pak. Jadi bagaimana saya bisa meningkatkan mereka, meningkatkan kepercayaan diri mereka dengan pembelajaran-pembelajaran yang saya lakukan. Nah, pembelajaran yang saya lakukan saya fokuskan ke pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian banyak pembelajaran yang menyenangkan, sehingga antusias anak meningkat ya. Setelah anak itu meningkat minat dan istilahnya senang dengan mata pelajaran saya, nah sedikit demi sedikit nanti jiwa kepemimpinan, jiwa kepercayaan diri mereka akan terbentuk sedikit demi sedikit. Kemudian saya juga ini Pak, di Kurikulum Merdeka kan ada program P5. Nah mungkin nanti saya ingin mengembangkan itu bersama teman-teman, bersama rekan sejawat untuk mengembangkan P5 yang lebih baik lagi. Jadi anak-anak, karena di sekolahan saya sistemnya P5 itu blok, sehingga nanti saya lebih fokus lagi dalam meningkatkan percaya diri mereka. Ya mungkin lewat pemilihan ketua OSIS, kemudian tampil di depan menjadi pemimpin. Pemimpin tidak hanya pemimpin di dalam kelas tapi di luar kelas juga. Di kegiatan pramuka Pak, di pramuka itu kan jiwa-jiwa kemandirian, rasa percaya diri anak, tangguh, disiplin itu kan bisa terbimbing, terwujud di program-program seperti itu. Jadi kalau saya fokusnya ke itu dulu Pak. Jadi dalam semester ini saya berusaha untuk membuat modul ajar yang berpihak pada murid, kemudian berdiferensiasi, dan itu tadi P5 dan program ekstra kurikuler. Sangat memungkinkan berarti itu untuk dilakukan ya Pak ya? Insya Allah bisa dilakukan Pak, semoga. Oke. Dari rencana-rencana Pak Bowo itu tadi kira-kira secara waktu kan Pak Bowo langsung terpikir, nah itu kira-kira mau dilakukan kapan Pak? Karena ini kita sudah memasuki semester akhir, apalagi di sekolah saya sudah asesmen Pak ini. Program-program ini insya Allah rencananya akan saya lakukan di semester kedua mendatang Pak. Jadi semester kedua mendatang insya Allah nanti saya mulai dari membuat modul, baik itu modul ajar di kelas maupun modul P5, karena ternyata P5 itu juga memerlukan modul. Nah ini dari modul kemudian kegiatan ekstrakurikuler pramuka, nanti saya bisa mengajak alumni, kakak-kakak kelas mereka yang sudah lulus untuk ikut membantu mendidik mereka sehingga rasa percaya diri, rasa berani mereka bisa muncul dan semakin kuat, semakin banyak, seperti itu Pak. Dari itu tadi yang sudah diungkapkan Pak Bowo, kira-kira nanti yang terlibat itu siapa saja atau Pak Bowo mau berkolaborasi dengan siapa saja Pak? Ya, karena ini program yang memerlukan kolaborasi, tentu saja saya harus berkolaborasi bekerjasama dengan banyak pihak. Yang pertama jelas pimpinan kepala sekolah, karena ini masuk ke ranah kurikulum, ranah program, termasuk ekstrakurikuler, kemudian P5 itu kan masuknya ke sana. Kemudian saya juga akan melibatkan rekan-rekan sejawat, rekan guru yang lain. Ini saya tidak bisa sendiri untuk melaksanakan program-program tersebut. Saya perlu kerjasama dengan mereka. Kemudian saya juga bekerjasama dengan alumni Pak. Jadi alumni-alumni yang memang sekarang sudah tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi yang berani, karena alumni ada yang sudah lulus S1 perguruan tinggi ya, ini mereka bisa menularkan ilmunya nanti bisa P5, bisa di pramuka. Berarti berkolaborasi dengan pihak-pihak tadi, dengan pihak-pihak di sekolah maupun dengan pihak alumni itu tadi ya Pak ya. Nah ini Pak, saya jadi apa yang disampaikan Pak Bowo jadi penasaran Pak, kira-kira nanti hasilnya itu seperti apa Pak dari hasil kolaborasi ini? Nah dari hasil kolaborasi ini saya menginginkan bahwa apa yang kita lakukan itu nanti bisa menjadi contoh anak-anak. Jadi anak-anak tidak hanya kita suruh-suruh saja, tetapi dengan adanya contoh dari kakak kelas, dari alumni, kemudian kita program P5 itu kan lebih banyak ke karakternya Pak. Jadi anak-anak bisa menjadi tumbuh keberaniannya, percaya diri mereka, bisa jadi eksis, menjadi pemimpin, baik itu nanti pemimpin di sekolah, di kelas, maupun nanti pemimpin di rumah. Kemudian secara spiritual saya juga berkeinginan anak-anak itu sedikit banyak nanti berlatih menjadi imam Pak.
Imam itu kan juga pemimpin lah. Ini harapannya jiwa keberanian percaya diri anak ini bisa semakin meningkat sedikit demi sedikit. Ini Pak Bowo, saya sudah mendengarkan banyak sekali. Kemudian dari hasil perbincangan kita ini, Pak Bowo gimana rasanya, perasaan yang Pak Bowo rasakan dari hasil perbincangan kita pada kesempatan hari ini? Alhamdulillah Pak Dedi, jadi saya dengan bercerita ini menjadi lega, menjadi plong karena di kelas itu saya merasa jenuh, merasa oh ternyata anak-anak sekarang SD itu seperti ini. Nah, dengan bercerita ini saya jadi tumbuh semangat untuk berusaha menjadikan anak-anak ini tidak seperti ini. Jadi saya menjadi lega, menjadi tambah semangat karena bisa mengungkapkan unek-unek. Dari unek-unek ini nanti tadi saya juga kepikiran ternyata harus seperti ini. Bukan harus sih, tapi setidaknya saya punya pikiran untuk melaksanakan ABC plan seperti ini. Nah, ini saya sangat senang sekali berbincang-bincang, kemudian ngobrol dengan Pak Dedi. Oke, terima kasih Pak Bowo. Semoga apa yang kita bincangkan pada kesempatan hari ini bermanfaat dan apa yang Pak Bowo inginkan, apa yang Pak Bowo rencanakan tadi yang sudah diungkapkan bisa terlaksana dengan lancar tanpa ada hambatan suatu apapun gitu ya Pak Bowo. Ya, terima kasih Pak Dedi atas wejangan, bukan janji, atas semangat dan motivasinya kepada saya. Kemudian juga ada sedikit tadi wejangan menambah saya untuk bersemangat untuk ikut mencerdaskan bagian kecil dari apa yang kami perbuat untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih. Itu Pak Bowo, ini berhubung saya akan ada aktivitas yang lain lagi, mungkin pertemuan kita untuk hari ini kami cukupkan dulu. Mungkin saya sambil nunggu kabar baiknya dari Pak Bowo. Nanti dari hasil actionnya ini kabar baiknya seperti apa, nanti saya tunggu kabar baiknya. Gitu ya Pak Bowo. Ya, terima kasih Pak Dedi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endar. Bagaimana kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah sehat, Bu. Terima kasih ya atas waktunya. Kali ini kembali lagi saya akan bersama Pak Dedi untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Kemarin Pak Dedi sudah melakukan proses coaching dengan Pak Bowo, nggih. Bagaimana proses coaching dengan Pak Bowo? Alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah lancar. Apakah berjalan apa yang diinginkan Pak Dedi di awal sebelum pra-observasi kemarin? Oke, sesuai dengan yang saya sampaikan ketika pra-observasi itu, apa yang saya inginkan itu berjalan dengan lancar, apa yang saya inginkan itu bisa tercapai semua, termasuk Pak Bowo itu bisa mengungkapkan, kemudian bisa menyampaikan solusinya, sehingga harapan-harapan yang diinginkan Pak Bowo juga di sana sudah bisa disampaikan semua oleh Pak Bowo. Oh, iya. Jadi pada saat proses coaching dengan Pak Bowo, saya juga mengamati, ya, Pak Dedi. Saya mengamati bahwa Pak Dedi sudah melakukan pengembangan kompetensi coaching, yaitu antara lain tadi diantaranya yang awal dulu Pak Dedi inginkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Jadi pada proses coaching tersebut Pak Dedi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dan akhirnya coach bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi, nggih. Seperti itu, nggih. Jadi untuk langkah lanjutnya atau pengembangan apa atau rencana tindak lanjut apa yang nanti selanjutnya akan Pak Dedi lakukan untuk kemampuan coaching Pak Dedi. Yang saya harapkan itu nanti setelah ini bisa tercapai semua yang saya inginkan, kemudian dari coach ini menjadikan sebuah suatu jalan atau gerbang mencari solusi agar apa yang diinginkan baik dari coach kemudian yang diarahkan oleh coach ini bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya bisa tercapai. Oh, jadi untuk rencana tindak lanjutnya nanti Pak Dedi akan membiasakan diri Ya, untuk melakukan proses coaching khususnya di sekolah Pak Dedi ya, secara konsekuen gitu. Secara konsekuen, jadi seperti itu, nggih. Jadi untuk yang terakhir Pak Dedi, bagaimana yang Pak Dedi dapatkan dari proses coaching ini? Yang saya dapatkan dari coach ini adalah saya jadi semacam bisa berlatih gitu, Bu, bagaimana sebuah sistem coach ini bisa berjalan sesuai dengan alur, kemudian coach juga merasa
merasa tergugah, kemudian merasa senang dengan apa yang dia sampaikan, kemudian merasa puas dari apa yang disampaikan. Kemudian saya juga bisa tahu alur dan arah bagaimana sistem coaching itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi seperti itu nih Pak Didi, Nggih. tetap semangat. Siap, nanti Bu. biar memberikan perubahan di lingkungan sekolah Pak Didi. Terima kasih atas waktunya Pak Didi. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.